Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang edisi Sabtu 31 Agustus 2024. Kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, ribuan ikan terbang ke daratan di pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi perbincangan di media sosial. Tampak sejumlah orang beramai-ramai mengambil ikan yang naik ke permukaan laut menuju pantai. Fenomena ini sudah berlangsung sejak kemarin di sejumlah lokasi di pesisir pantai selatan Cianjur. Para warga menangkap ikan menggunakan serok, jala, dan alat tangkap ikan lainnya. Seorang warga pesisir Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Rusmana, yang berusia 30 tahun, menuturkan fenomena ini menjadi berkah tersendiri bagi warga, terutama nelayan setempat. Rusmana berujar jumlah ikan yang naik ke darat itu tidak terhitung di satu lokasi, diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan. Daerah lain yang terdapat fenomena tersebut, yakni Santolo, Kabupaten Garut. Warga tidak tahu persis penyebab dari fenomena ini, namun menurut Rusmana, pemandangan ini bukan kali pertama terjadi di wilayahnya. Namun demikian, fenomena itu membuat warga yang tinggal di pesisir khawatir. Mereka takut munculnya ikan-ikan tersebut merupakan tanda akan terjadi sesuatu. Perwakilan Forum Relawan Penanggulangan Bencana Garut Selatan atau PB Garsel, Ipi Mupliana menjelaskan, munculnya ikan di daratan sering terjadi di kawasan pantai Garut. Biasanya ikan-ikan tersebut muncul ketika peralihan ke musim kemarau. Fenomena itu juga terjadi saat kemarau panjang, tetapi jumlahnya tidak sebanyak ini. Keterangan itu disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Belum sampai 1 bulan menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Baradaya, seusai dilantik pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu, Insinyur Sunawardi sudah menampakkan arogansinya dalam memimpin. Buktinya akibat arogansinya tersebut, pada Jumat 30 Agustus 2024 ia dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Abdia karena kasus dugaan penganiayaan terhadap Yusri yang berusia 58 tahun, salah seorang tenaga kontrak yang bertugas di bidang pemadaman kebakaran di BPBK Abdia. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Taufik Zas, wartawan Serambi News. Rekan Taufik, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Agustina. Dapat kami laporkan bahwa pejabat atau PJ Bupati Aceh Barat Daya, Abdia, Sunawardi, dilaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Abdia pada Jumat 30 Agustus 2024. Sunawardi yang belum sebulan menjabat sebagai PJ Bupati Abdia sejak dilantik pada Minggu 11 Agustus 2024 dilaporkan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Yusril usia 58 tahun, seorang tenaga kontrak di bidang pemadam kebakaran BPBK Aceh Barat Daya. Informasi yang diterima Serambi, kasus dugaan penganiayaan terhadap Yusril, warga desa Kuta Tinggi, Kecamatan Belang Pidi itu terjadi pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 8.30 WIB. Sunawardi saat itu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kantor BPBK setempat. Menurut informasi yang diterima Serambi dari salah seorang personel BPBD yang saat kejadian berada di lokasi, begitu masuk tanpa basa-basi, PJ Bupati Abdia langsung menanyakan absen. Melihat absen belum terisi, ia langsung memukul meja dan menendang kaki Yusril yang saat itu pakai sandal.
Setelah kejadian itu, korban mengalami rasa perih di bagian ankle atau pergelangan kaki sebelah kiri dan sempat naik darah tinggi serta merasa trauma. Menurut pengakuan personil BPBD setempat, cara-cara seperti itu tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pemimpin karena korban selain denda kontrak juga sudah berumur. Rekan seprofesinya korban itu juga menjelaskan bahwa terkait kasus dugaan penganiayaan tersebut sudah dilakukan visum dan sudah dilaporkan ke SPKT Polres Apia guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pihaknya berharap kasus ini benar-benar ditindaklanjuti supaya ke depan PJ Bupati Apia ini tidak lagi bertindak semena-mena terhadap bawahannya. Usai melaporkan kasus penganiayaan tersebut, Yusril kepada wartawan mengatakan langkah itu dilakukan agar ke depan Sunawardi selaku PJ Bupati Abdia tidak lagi bertindak arogan kepada bawahannya. Terkait dengan kasus penganiayaan tersebut, Kabid Pencegahan, Kesiagaan, dan Penanggulangan Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdia atau BPBD Abdia, Nanda Hikmah Fajri ST yang dikonfirmasi Serambi terpisah pada Jumat kemarin membenarkan kejadian itu. Ia juga mengakui bahwa kasus dugaan penganiayaan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Abdia. Menurut Nanda, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan atas keinginan korban dan rekan seprofesinya, sehingga dirinya selaku pimpinan atau kabid di bidang tersebut harus membantu mereka dalam melakukan langkah dan upaya hukum. Menurutnya, tindakan itu tidak bisa ditolerir oleh petugas pemadam kebakaran karena tidak sepantasnya seorang pimpinan daerah bersikap arogan kepada bawahannya. Sebab semestinya jika bawahan salah, maka ada cara-cara yang lebih beretika dan bermartabat dalam menyelesaikannya. Nanda mengaku pasca kejadian itu, para petugas pemadam kebakaran hendak melakukan mogok kerja dan ingin menyerahkan mobil pemadam ke BPBD setempat. Terkait dengan kasus dugaan tersebut, PJ Bupati Aceh Barat Daya, Sunawardi yang dikonfirmasi terpisah, membantah bahwa dirinya telah menendang kaki korban. Ia mengaku hanya menendang sandal korban dan tidak berniat untuk menendang kaki korban. Demikian rekan Yusnita. Terima kasih rekan Taufik Zas, wartawan Serambi News atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komplotan maling sapi di Kabupaten Lumajang berhasil ditangkap. Selesai melakukan pencurian sapi milik warga desa Gedang Mas, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik mengatakan, kedua tersangka yakni BS yang berusia 47 tahun dan KN 26 tahun harus mendapatkan tindakan tegas terukur lantaran keduanya melawan saat hendak ditangkap petugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Erwin Wicaksono, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Erwin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Trina di studio. Ya, dua maling sapi yang berinisial KN dan BD berhasil ditangkap oleh Polres Lumajang setelah melakukan upaya pencurian sapi bersama komplotannya di desa Gedang Mas, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur menjelaskan kedua tersangka bersama komplotannya melakukan upaya pencurian sapi milik seorang warga bernama Tomo, warga setempat, pada malam hari tanggal 21 Agustus 2024. Saat itu pemilik sapi sedang terlelap tidur di saat para komplotan maling sapi tersebut mengobok-obok kandang nih. Dan petugas menemukan petunjuk jika
sapi milik korban sendiri berada di sebuah wilayah di Kecamatan Kelaka, dan saat itu sapi dikabarkan tidak dijual namun gagal, sehingga polisi bisa mengevakuasi sapi milik Tomo tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian di tempat yang lain, yakni di sekitar wilayah perlintasan kereta api di wilayah Randuagung, polisi menemukan petunjuk jika para pelaku, yakni kedua pelaku, berada di lokasi tersebut, dan saat hendak diamankan, Rofik menjelaskan bahwa kedua pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga polisi melakukan tindakan tegas terukur dan membuat kedua kaki korban terluka tembak gitu karena perbuatan melawannya terhadap petugas yang hendak mengamankan, dan kemudian dua pelaku berhasil diamankan Polres Lumajang menuju ruang tahanan. Dan pada tanggal Kamis kemarin, polisi melakukan gelar rekonstruksi di lokasi kejadian, dan beberapa pelaku lain, yakni komplotan yang merupakan kawanan dari kedua tersangka ini masih buron. Dan Rofik sendiri menjelaskan bahwa komplotan sapi ini cukup meresahkan di Kota Lumajang karena disebutkan sudah berhasil melakukan upaya curian sapi di sebanyak 16 tempat kejadian perkara, dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap para buron maling sapi di wilayah Lumajang. Akibat perbuatannya, para komplotan maling sapi ini dijerat pasal 36 KUHP. Itu rekan Justina. Baik, rekan Erwin Wicaksono, wartawan Tribun Jatim Timur, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik. Ya, dengan ungkap yang sudah kita lakukan terhadap pencurian hewan yang ada di wilayah Randuagung. Ya, berawal dari laporan korban Saudara AT pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 bahwa yang bersangkutan pada jam 22.00 itu sudah melakukan ataupun memberikan pakan kepada hewan ternaknya atau sapi. Setelah kasih makan, yang bersangkutan istirahat, kemudian pada pukul 00.30 saudara korban ini terbangun dan melihat di kandang sudah tidak dilihat lagi sapinya. Akhirnya yang bersangkutan melapor ke saudara E selaku ketua RW di lingkungan sini. Pemerintah Provinsi Pemprov Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja bersama Balai Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia atau BP3MI Lampung memfasilitasi kepulangan 6 warga Lampung yang dideportasi dari Malaysia. Pengawas muda pada Dinas Tenaga Kerja Eko Heru Muskianto mewakili PLH Kadisnaker Lampung Yanti Yunidarti mengatakan pihaknya memfasilitasi 6 warga Lampung yang dideportasi dari Malaysia karena bekerja non-prosedural. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung yang telah terhubung bersama kita. Rekan Bayu, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Benar bahwasannya pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memfasilitasi 6 warga Lampung yang dideportasi dari Malaysia. Berdasarkan keterangan dari Bapak Eko Heru Muskianto selaku pengawas muda pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, ia mengatakan 6 warga Lampung tersebut dideportasi oleh kerajaan Malaysia karena bekerja secara non-prosedural. Dan pihaknya melakukan pemulangan secara gratis oleh pemerintah hingga sampai ke rumahnya masing-masing para PMI tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Eko juga, ada pun warga Lampung yang dideportasi tersebut, yaitu Sugiarto, warga Kabupaten Mesuji, Merlin Kempa, warga Lampung Timur, kemudian Muhammad Syafi'i, warga Kabupaten Lampung Timur, Andi Juniandi, warga Kabupaten Lampung Timur,
lalu alhamdulillah warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dan selamat warga desa Marga Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Jadi mereka ini sudah dipulangkan oleh Disnaker Provinsi Lampung dan BP3MI Lampung ke rumahnya masing-masing, dan harapannya para pekerja dan prosedur ini tidak lagi melakukan perbuatannya yang bisa menyulitkan para PMI tersebut. Gitu rekan Istina, Polres Studio. Baik, rekan Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Hari ini kita menerima kepulangan deportasi dari KJRI Jawa Barat dan enam ini masing-masing telah menjalani hukuman di depo tahanan imigrasi, sudah masuk depo tahanan imigrasi. Lamanya bervariasi, ada yang 3 bulan, ada yang sampai dengan 11 bulan, jadi tergantung dari tingkat lama pelanggarannya. Contoh, teman kita ada yang tidak berbekal paspor sama sekali, sudah berada di sana selama 5 tahun. Akhirnya Pemerintahan dari Semenanjung Malaysia. Karena kalau pemerintahan itu harus ada perhatian daripada pemerintah untuk memastikan bahwasannya para korban daripada penempatan tadi harus dia pastikan kembali ke rumahnya daerah asal. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita selaku pemerintah daerah. Kita sudah berkoordinasi dengan BP3MI dengan stakeholder terkait untuk memastikan itu. Jadi Sedikitnya 70 orang melapor ke Polres Bangkalan sebagai korban kehilangan handphone dalam gelaran konser musik bertajuk Smash Happy di alun-alun Kota Bangkalan pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam hari. Dari peristiwa itu, Satreskrim Polres Bangkalan menetapkan 1 orang terduga pelaku pencopetan dengan jumlah barang bukti sejumlah 12 handphone. Peristiwa kecopetan massal itu membuat Polres Bangkalan dibanjiri lautan manusia. Ratusan warga turut mengantarkan 70 korban untuk melapor kehilangan handphone. Mereka tidak hanya berasal dari Kabupaten Bangkalan, melainkan juga dari Kabupaten Sampang, Surabaya, hingga Probolinggo. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Istina, Tribunur, selamat siang. Satreskrim Polres Bangkalan menetapkan seorang pelaku copet berinisial AR, 29 tahun, warga Indrapura, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Campikan, Kota Surabaya. Dari tangan tersangka AR, polisi menyita barang bukti sebanyak 12 handphone yang dicuri AR dalam acara konser musik bertajuk Smash Happy di alun-alun Kota Bangkalan pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam. Satreskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo dalam keterangannya mengungkapkan dari 12 unit handphone, 4 handphone diantaranya telah teridentifikasi pemiliknya dan telah membuat laporan polisi ke Polres Bangkalan. Tribunal seperti diketahui, sedikitnya 70 orang melapor ke Polres Bangkalan sebagai korban kehilangan handphone saat menonton pertunjukan konser musik. Peristiwa kecopetan massal itu membuat Polres Bangkalan dibanjiri lautan manusia. Ratusan warga turut mengantar 70 korban untuk melapor kehilangan handphone. Para korban tidak hanya berasal dari Kabupaten Bangkalan, melainkan juga dari Kabupaten Sampang, Surabaya, hingga Probolinggo. Para korban serta teman dan keluarga mulai berdatangan ke Polres Bangkalan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang minggu dini hari, warga semakin berdatangan. Hal itu membuat pihak kepolisian akhirnya melakukan inventarisir dengan memisahkan para korban dan warga pengantar. Satreskrim Heru menjelaskan tersangka AR juga tidak melakukan aksi copet seorang diri di tengah kerumunan massa penuntun konser musik, apalagi jumlah penonton dan kehilangan handphone hingga sebanyak 70 orang. Karena itu pihaknya terus melakukan pendalaman atas perkara tersebut untuk mengungkap dugaan keterlibatan pelaku-pelaku lain. Namun di hadapan penyidik Satreskrim Polres Bangkalan, tersangka AR tetap bersikukuh bahwa aksi pencopetan handphone yang ia lakukan tidak melibatkan orang lain, melainkan dilakukan sendiri. Ia mengaku mengetahui informasi bahwa ada konser di Kota Bangkalan melalui media sosial. Ia berangkat seorang diri mengendarai sepeda motor dari Kota Surabaya. Dalam modusnya, tersangka AR berpura-pura ikut berjoget sambil mencari korban.
bahkan 12 handphone itu ia curi dari kantong pakaian maupun dari tas para korban saat korban tidak saat berjoget. Atas tindakannya, tersangka AR terancam kurungan pidana selama 5 tahun penjara, bagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Demikian rekan Cina dari Bangkalan dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama AKP Heru Cahyo, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, dan tersangka AR. Pada saat konser juga di alun-alun Bangkalan, kami mengamankan satu terduga pelaku inisial AR. Ini berasal dari Surabaya. Memang tujuannya ke Bangkalan itu untuk melihat konser sambil melakukan pencurian. Sudah diniati sejak berangkat dari Surabaya, mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku berani dari rumah. Berani ya? Mau kerja itu? Iya. Dapat berapa? Gimana caranya? Dari kantongnya korban. Iya. Pura-pura didorong gini apa? Enggak kan, joget-joget itu. Oh, joget-joget. Kamu nggak joget? Kamu main sulap kanan. Iya, joget juga. Terus joget sambil nyari sasaran itu. Iya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Balangan mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Balangan tahun 2024 pada Jumat 30 Agustus 2024. Perpanjangan masa pendaftaran tersebut dibuka selama 2 hari, yakni 30 Agustus hingga 31 Agustus 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Balangan. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Post yang telah terhubung bersama kita. Rekan Isti, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Jadi pada tanggal 27 Agustus kemarin, KPU Kabupaten Balangan telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Balangan, di mana sudah ada satu pendaftar untuk menjadi bakal pasangan calon bupati dan Kabupaten Balangan pada Pilkada 2024 ini. Dan sejak kemarin dikarenakan adanya peluang karena masih adanya partai yang belum mendaftar, sehingga KPU Kabupaten Balangan kembali membuka penerimaan pendaftaran selama 2 hari yang berlangsung mulai tanggal 30 Agustus hingga hari ini tanggal 31 Agustus sampai jam 23.59 WITA. Dan diketahui untuk pendaftaran tersebut masih dibuka oleh KPU Balangan dan ditunggu oleh jajaran komisioner, di mana untuk tahapan pendaftarannya akan berlangsung di Sekretariat KPU Kabupaten Balangan. Dan perpanjangan masa pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Balangan ini disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Balangan, Ahmad Turjani, disebabkan masih adanya peluang dari 2 partai yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Balangan saat ini yang masih belum berkoalisi. Ditambah adanya partai non-parlemen yang juga berpartisipasi sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 kemarin. Disampaikan oleh Ahmad Turjani juga, perpanjangan pendaftaran tersebut berdasarkan ketentuan pasal 135 huruf A PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024. Di mana Kabupaten Balangan, maksudnya yang 2 koalisi yang masih belum mendaftar dianggap memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon, yaitu ada partai PDI dan PKB, di mana jumlah suara sah yang dimiliki oleh kedua partai ini apabila mereka berkoalisi melebihi ambang batas 10%. Sehingga merujuk data dari perolehan suara pemilu 2024 kemarin, partai PDI memperoleh
kurang lebih 5.570 suara di Kabupaten Balangan dan PKB memperoleh suara sebanyak 4.990 sehingga jumlah total suara mereka adalah 10.560 yang melebihi 10% dari total suara sah yang diperoleh pada pemilu 2024 kemarin. Dan sampai saat ini juga pihak KPU Kabupaten Balangan masih menunggu untuk proses pendaftaran apabila masih ada partai yang berkoalisi untuk melakukan pendaftaran. Dan disampaikan oleh Ketua KPU juga bahwa apabila pendaftar yang sudah mendaftar masih bisa menambah partainya, namun harus disertai dengan berkas yang baru. Dan apabila hanya satu pendaftar, maka Kabupaten Balangan hanya memutuskan untuk satu bakal pasangan calon yang nantinya akan ditetapkan pada tanggal 22 September mendatang. Berikut rekan Justina. Terima kasih rekan Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Ahmad Turjani, Ketua KPU Balangan. Ketentuan pasal 135 huruf A dan huruf B Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana diubah Peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 8 tersebut. Itu ada menyebutkan apabila suara sah sampai dengan 250.000 itu mensyaratkan 10% bisa mengusul, suara sahnya 10% bisa mengusulkan pasangan calon. Nah, keadaannya hampir sama dengan di Balangan, artinya ada dua partai jika digabungkan suara sahnya melebihi 10%. Berarti diperpanjang ini karena masih ada peluang ya? Iya, masih. Satres Narkoba Polres Pasuruan berhasil mengungkap 59 kasus peredaran sabu-sabu selama 2 bulan terakhir. Dari total tersangka, 57 laki-laki dan 2 perempuan itu berhasil diringkus. Selain itu, Korps Bayangkara juga berhasil mengamankan barang bukti 559,64 gram dan 58 butir ekstasi atau INEX. Dari kasus yang diungkap ini, ada yang menarik. Pasangan suami istri yang juga diringkus. Mereka adalah Tamiati 42 tahun dan suaminya Napsidin 46 tahun warga Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Galih Lintartika, wartawan Surya Malam. Rekan Galih, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina. Jadi memang Satres Narkoba Polres Pasuruan selama 2 bulan berhasil mengamankan atau mengungkap 59 kasus peredaran narkoba yang ada di wilayah Polres Pasuruan. Nah, salah satu yang diantaranya adalah pasangan suami istri yang diduga kuat selama ini menjual sabu di wilayah Pasuruan. Mereka adalah Tamiati dan Napsidin. Tamiati dan Napsidin ini digerebek atau ditangkap di tempat yang berbeda. Pertama, polisi berhasil menangkap lebih dulu Tamiati saat melakukan transaksi narkoba di rumahnya. Nah, Tamiati ini dan Napsidin selalu menjalankan bisnisnya ini dari rumahnya, khususnya atau terutama yang ada di gubuk di dekat rumahnya. Gubuk ini menjadi tempat bagaimana Tamiati dan Napsidin melakukan transaksi kepada para pembelinya. Banyak barang bukti yang diamankan polisi dari gubuk yang ada di dekat rumah Pak Sutri ini. Total yang berhasil diamankan 90 gram lebih dari penangkapan Tamiati. Nah, saat itu Napsidin berhasil melarikan diri. Dia berlari ke Semasma dan meninggalkan istrinya yang lebih dulu ditangkap oleh polisi. 2 minggu berselang, polisi berhasil meringkus suaminya atau Napsidin yang ditangkap di salah satu rumah kerabatnya. Dan dari tangan Napsidin, polisi juga berhasil mengamankan 20 gram lebih sabu-sabu yang siap dijualkan. Nah, sekedar informasi Justina, jadi Pak Sutri ini memang sudah berbulan-bulan menjalankan bisnis gelap ini dari balik gubuk yang ada di dekat rumahnya. Disinyalir Pak Sutri ini mendapatkan untung ratusan juta setiap bulannya ketika berhasil menjual puluhan gram atau bahkan puluhan kilo
dari penjualan sabu-sabu yang ada di desanya, di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gembong. Nah, polisi juga masih menyelidiki dari mana para tersangka ini, terutama Pak Sutri ini, mendapatkan barang itu atau sabu-sabu itu. Polisi juga masih menyelidiki bagaimana tersangka ini mengedarkan sabu-sabu di wilayah Pasuruan. Apakah dia memiliki kaki tangan, apakah dia melibatkan orang-orang lain. Nah, ini masih melakukan pendalaman. Maka kemudian polisi terus mengingatkan dan menghimbau kepada siapapun, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang terus melakukan bisnis gelap ini akan diringkus dan akan dilawan. Ini adalah komitmen dari kepolisian untuk memberantas tindak pidana peredaran narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Begitu, Justina. Baik, rekan Gali Lintartika, wartawan Surya Malang, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Kasat Res Narkoba Polres Pasuruan, Ibtu Agus Yulianto. 7 orang dan perempuan dua orang. Namun barang bukti yang kita berhasil amankan yaitu sabu-sabu dengan berat kurang lebih 559,64 gram, hampir setengah on lebih, kemudian untuk setengah kilo lebih, dan indeksnya atau ekstasi 58 butir. Dalam kurun dua bulan terakhir, bulan Juni dan Juli, yang perlu kita perhatikan yaitu tersangka Muhammad Agung, yang mana barang buktinya yang sangat besar, yaitu sekitar kurang lebih 1 on dan juga terdapat indeks. Namun demikian, ada juga yang menjadi perhatian kita berhasil mengungkap DPO atas nama inisial N yang KPU Kabupaten Trenggalek memperpanjang masa pendaftaran Pilkada Trenggalek 2024 selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024. Perpanjangan tersebut dilakukan karena selama 3 hari masa pendaftaran awal, yaitu tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, hanya ada 1 pasangan bakal calon yang mendaftar, yaitu Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara atau Mas Ipin Syah. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Mataraman. Rekan Sofyan Arif, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, KPU Kabupaten Trenggalek telah menggelar rapat pleno dan memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran Pilkada Trenggalek tahun 2024 selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024. Perpanjangan tersebut dilakukan karena selama 3 hari masa pendaftaran awal, yaitu mulai tanggal 27 hingga 29 2024, hanya ada 1 bakal pasangan calon yang mendaftar, yaitu incumbent Bupati Trenggalek dan Wakil Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara. Nah, ini sesuai dengan pasal 135 huruf B PKPU nomor 8 bahwa ketika hanya ada 1 paslon yang mendaftar, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran. Perpanjangan pendaftaran tersebut tetap dibuka, kendati KPU Kabupaten Trenggalek sebenarnya telah menghitung tidak ada lagi partai politik atau gabungan partai politik yang mampu untuk mengusung bakal pasangan calon dalam Pilkada Trenggalek 2024. Ketua KPU Kabupaten Trenggalek seperti Inafia menyebutkan jika menggunakan syarat perolehan minimal suara 7,5% dari suara sah atau hasil pemilu 2024, partai politik atau gabungan partai politik di Kabupaten Trenggalek setidaknya harus mempunyai 34.351 suara. Sedangkan untuk total suara sah dari partai politik di Kabupaten Trenggalek yang belum menjadi pengusul tinggal 24.000 suara, sehingga kurang untuk mengusung salah satu bakal paslon. Namun demikian, KPU tetap memperpanjang pendaftaran tersebut untuk memfasilitasi jika partai politik yang hingga sampai saat ini belum menentukan sikap tersebut ingin bergabung dengan koalisi Mas Ipin Syah. Nah, jadi nanti akan ada perubahan dari partai pengusung Mas Ipin Syah jika ada partai politik yang ingin bergabung dengan koalisi tersebut. Namun jika Mas Ipin Syah ingin menambah jumlah pengusung partai politik dalam pilkada ini, mereka harus mengulang kembali proses pendaftaran dari awal. Karena berita acara jumlah di 1 KWK yang diterima oleh KPU juga berbeda, jadi mereka harus kembali mendaftar ke KPU Trenggalek dengan didampingi dengan seluruh parpol atau partai politik pengusul dalam Pilkada 2024. Begitu rekan yang dapat dilaporkan di Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan
Tribun Mataraman atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Istati Nafiah, Ketua KPU Trenggalek. Pilkada Trenggalek seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan tahapan bahwa untuk pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati itu mulai tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan tanggal 27-28 mulai pukul 8 sampai 16, hari terakhir 29 mulai pukul 8 sampai pukul 23.59. Selama masa pendaftaran, KPU Kabupaten Trenggalek menerima pendaftaran di hari kedua tanggal 28 dengan satu bakal pasangan calon, yaitu Bapak Muhammad Nur Arifin dan Sah Muhammad Natanegara, dan itu sudah kita terima kemarin di tanggal yang sama. Ini sudah selesai atau akan ada perpanjangan atau seperti apa? Jadi selama kurun waktu 3 hari 2359 kemarin tanggal 29 Agustus, ketika hanya ada satu bakal pasangan calon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1. Keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza nekat menerobos pagar yang memisahkan daerah kantong itu pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka menuntut kesepakatan pertukaran tawanan dengan perlawanan Palestina. Para anggota keluarga tersebut memimpin konvoi dari lapangan Sandra di Tel Aviv ke pagar pembatas Gaza. Ibu dari salah satu tawanan, Hejit Chen, menyampaikan pidato dalam protes tersebut. Keluarga yang putus asa berlari dan berharap bisa sedekat mungkin dengan keluarga mereka. Keluarga memohon agar dibuat kesepakatan yang bisa membawa kembali orang-orang yang mereka cintai. Mereka menggunakan pengeras suara untuk memanggil orang-orang yang ditawan dan menekankan bahwa mereka tidak akan berhenti berteriak dan menuntut memulangkan semua tahanan. Namun demikian, polisi Israel mendesak para pengunjuk rasa untuk kembali. 15 tentara Zionis dilaporkan terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di jalur Gaza. Menurut surat kabar Israel Ma'arif, pasukan pertahanan Israel di garis depan yang menghadapi perlawanan Lebanon tak luput dari kematian dalam bulan Agustus 2024 ini. Pada Rabu 28 Agustus 2024, tentara pendudukan mengakui terbunuhnya seorang prajurit paru dari Batalion 932 Brigade Elit Nahal. Dikutip dari Al-Mayadin via Tribun News pada Kamis 29 Agustus 2024, tentara yang tewas diketahui bernama Emmett Friedman. Emmett Friedman diketahui merupakan putra Asaf Friedman, anggota parlemen dan direktur Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Israel. Dengan demikian, jumlah tentara yang terbunuh sejak awal banjir Al-Aqsa mencapai 703 orang. 339 diantaranya tewas sejak awal pertempuran darat di jalur Gaza. Tentara Israel dikeroyok 4 poros perlawanan Palestina sekaligus. Serangan tersebut menimbulkan lebih banyak kerugian pada militer rezim Zionis. 4 front perlawanan tersebut mulai dari Brigade Nasser Salah al-Din, Sayap Militer Komite Perlawanan Rakyat, dan Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Martir Nidal Al-Amudi, kemudian Brigade Al-Aqsam, dan Brigade Al-Quds. 4 pasukan pengebom konsentrasi tentara pendudukan di sebelah timur Deir al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan mortir 60 mm. Sementara Brigade Al-Qassam menargetkan konsentrasi pasukan pendudukan di lokasi militer Mars, Israel. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, meledakkan sebuah rumah di sebelah timur Deir al-Balah yang telah dipasang bom sebelumnya. Ribuan ikan terbang ke daratan di pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi perbincangan di media sosial. Tampak sejumlah orang beramai-ramai mengambil ikan yang naik ke permukaan laut menuju pantai. Fenomena ini sudah berlangsung sejak kemarin di sejumlah lokasi di pesisir pantai selatan Cianjur. Para warga menangkap ikan menggunakan serok, jala, dan alat tangkap ikan lainnya. Seorang warga pesisir Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Rusmana, yang berusia 30 tahun, menuturkan fenomena ini menjadi berkah tersendiri bagi warga, terutama nelayan setempat.
Rusmana berujar jumlah ikan yang naik ke darat itu tidak terhitung di satu lokasi, diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan. Daerah lain yang terdapat fenomena tersebut, yakni Santolo, Kabupaten Garut. Warga tidak tahu persis penyebab dari fenomena ini, namun menurut Rusmana, pemandangan ini bukan kali pertama terjadi di wilayahnya. Namun demikian, fenomena itu membuat warga yang tinggal di pesisir khawatir. Mereka takut munculnya ikan-ikan tersebut merupakan tanda akan terjadi sesuatu. Perwakilan Forum Relawan Penanggulangan Bencana Garut Selatan atau PB Garsol, Ipi Mupliana menjelaskan, munculnya ikan di daratan sering terjadi di kawasan pantai Garut. Biasanya ikan-ikan tersebut muncul ketika peralihan ke musim kemarau. Fenomena itu juga terjadi saat kemarau panjang, tetapi jumlahnya tidak sebanyak ini. Keterangan itu disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Beralih ke Kalimantan Tengah, pemirsa, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sanggul Lumban Gaol ditunjuk sebagai pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur atau Kotim pada Jumat 30 Agustus 2024. Penunjukan PLH Sekda dilakukan langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikindor. Hal tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Pangkan, wartawan Tribun Kalteng. Rekan Pangkan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih Justina. Betul bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sanggul Lumban Gaol ditunjuk sebagai pelaksana harian ataupun PLH Sekretaris Daerah ataupun Sekda Kota Waringin Timur. Yang mana penunjukan PLT tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Halikindor. Yang mana hal tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Dan Halikindor pun mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut dirinya melepas 35 orang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan salah satunya adalah Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Sekda Fajrul Rahman. Di mana dirinya pun langsung menunjuk Sanggul Lumban Gaol sebagai pelaksana harian Sekda Kotim. Yang nantinya hal ini akan diproses kembali karena menjadi pejabat ataupun PJ ini harus menunggu koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga berdasarkan surat keterangan dari Gubernur. Dan Halikindor pun mengatakan bahwa akan mengusulkan ke Pemprov terlebih dahulu karena Pak Sanggul Lumban Gaol ini sudah senior dan juga menjabat dan serta menjabat saat ini sebagai PLH Sekda Kotim. Dan harapannya dengan terisinya jabatan Sekda ini, proses pelayanan masyarakat ini dapat tetap berjalan dengan baik. Dan dirinya pun menunjuk sejumlah ASN untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun Disdam Karmat. Yang mana karena jabatan tersebut saat ini kosong, serta beberapa camat pun juga sudah memasuki masa purna tugas, terhitung mulai tanggal 1 Agustus dan juga 1 September 2024. Yang mana diketahui bahwa Bapak Sanggul saat ini juga menjabat sebagai Kepala Kesbangpol, yang mana memiliki tugas berat terkait Pilkada 2024 di Kota Waringin Timur. Jadi pemilihan tersebut dikarenakan Bupati Kota Waringin Timur sudah mengetahui kinerja, karakter, tipikal, dan juga meskipun ditambah dengan tugas sebagai PLH Sekda, Sanggul Lumban Gaol pun dianggap dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dan Bupati Kotim juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, Sanggul Lumban Gaol nantinya akan dibantu oleh para pegawai lainnya. Dan Bupati mengatakan bahwa pekerja tidak bisa sendirian, bagaimanapun PLH Sekda harus melakukan kerjasama tim dan juga membangun tim yang kuat, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan juga tidak terganggu. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Terima kasih rekan Pangkan, wartawan Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam sebuah kelompok mendeklarasikan diri menjadi relawan kotak kosong di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Pendeklarasian tersebut mereka lakukan di kawasan pedestrian Himpang di Mahabang, Kota Tobo Ali pada Jumat 30 Agustus 2024 petang hari.
Aksi tersebut dilakukan setelah diindikasikan munculnya calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos. Rekan Cepi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Yustina dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang benar tepatnya pada Jumat 30 Agustus 2024 kemarin, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok mendeklarasikan diri untuk menjadi relawan kota kosong di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aksi tersebut mereka lakukan tepatnya di kawasan pedestrian Himpang 5 Habang, Kota Tobuali, sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Pendeklarasian kota kosong tersebut dilakukan setelah diindikasikan munculnya calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan pada pilkada serentak tahun 2024 ini, di mana perwakilan dari koordinator aksi relawan kota kosong Erwandi alias Wiwit mengatakan aksi tersebut dilakukan guna mempromosikan sekaligus mendeklarasikan pilihan kota kosong kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Langkah tersebut diambil agar masyarakat Bangka Selatan dapat memilih kota kosong sebagai alternatif, khususnya ketika kalangan elit partai politik di daerah, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan, membentuk koalisi Rakyat Bangka Selatan Bersatu, di mana koalisi tersebut merupakan dukungan yang diberikan oleh kalangan partai politik kepada bakal pasangan calon petahana, yakni Riza Hertabit dan Debbie Vita Dewi, yang melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Agustus 2024 kemarin ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, di mana memang menurut keterangan dari Erwandi, sebagai masyarakat, dirinya dan warga lainnya yang tergabung dalam relawan kota kosong memiliki hak suara dalam pilkada serentak nantinya, di mana relawan ini dibentuk sebagai wujud keterwakilan khususnya sebagian rakyat atas keputusan yang diambil oleh para elit politik dalam menentukan langkah dalam mendukung bakal pasangan calon untuk pilkada Kabupaten Bangka Selatan, di mana masyarakat tersebut meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan untuk ikut mensosialisasikan hal yang sama, khususnya dalam pemilihan pilkada serentak 2024 mendatang, di mana memang nantinya khususnya masyarakat akan memutuskan untuk memilih kota kosong ataupun memilih incumbent atau petahana yang seperti tahu saat ini Riza Hertabit dan Debbie Vita Dewi yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan diketahui kembali maju untuk mencalonkan sebagai bakal calon kepala daerah di pilkada Kabupaten Bangka Selatan, di mana sebagai relawan kota kosong nantinya pihaknya tidak merasa dikangkangi hak politiknya oleh kalangan partai politik yang mengatasnamakan sebagian masyarakat, di mana apabila fenomena tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan partai politik tersebut bisa menguasai seluruh sektor pemerintahan, baik itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wakil wali kota dan wakil wali kota. Di mana seperti diketahui aksi tersebut, pendeklarasian kota kosong tersebut berjalan lancar, dan memang rencananya sejumlah kalangan masyarakat tersebut juga akan melakukan aksi lebih besar dengan mendatangi langsung ke kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 1 September 2024 atau tepatnya pada besok, di mana setelah KPU menutup masa perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah selama 3 hari. Sementara itu berdasarkan keterangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, seperti yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Azhari, mengatakan kampanye untuk mencoblos kota kosong sejatinya tidak melanggar aturan. Pasalnya sejauh ini belum ada regulasi maupun undang-undang yang melarang kegiatan tersebut, kecuali kampanye hitam ataupun menghalang-halangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Di mana Bawaslu saat ini juga telah melakukan kajian maupun aturan terkait kampanye pencoblosan kota kosong, di mana berdasarkan hasil sementara tidak ada aturan yang mengatur terkait fenomena tersebut,
seperti ketahui istilah kota kosong digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana calon tunggal dan tidak memiliki pesaing, sehingga pada surat suara selain foto pasangan calon terdapat juga satu kolom kosong tanpa gambar yang menjadi pilihan bagi masyarakat. Khususnya dalam hal ini pemilih akan diberi pilihan untuk mencoblos calon tunggal ataupun kolom kosong. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Aturan yang melarang, tidak ada yang di pasal manapun juga tidak kita temukan. Jadi kita juga tidak bisa kemudian menyikapi itu kan. Mungkin saja ini bagian dari ekspresi masyarakat, karena mungkin ada yang menganggap ini hak konstitusional juga ya. Dan ya sepanjang memang di regulasi tidak diatur, kita tidak bisa eksekusi. Namun kita menghimbau yang penting tetap tertib aja. Tertib dalam tertib dalam artian ya menjaga kondusivitas sama-sama lah, gitu aja. Kalau menurut Bawaslu, ketika masyarakat atau sekelompok orang mengajak untuk memenangkan kota kosong, apakah itu sebagai bentuk golput atau pilihan? Nah, kalau di definisi undang-undang, acuan kita undang-undang itu tidak ada diatur definisi sedemikian rupa ya, tidak ada. Jadi kami pun tidak berani langsung mengambil kesimpulan bahwa ini bentuk golput, bukan, karena di situ di lembar surat suaranya dilampirkan kan begitu. Golput itu memang sama sekali tidak datang ke TPS, itu golput. Itu golput. Tidak memilih, tidak datang sama sekali ke TPS. Untuk mempromosikan pilihan kota kosong. Supaya masyarakat Bangka Selatan bisa memilih alternatif istilahnya. Di saat partai-partai politik menentukan sikap, katanya ada koalisi rakyat bersatu. Kami juga rakyat di sini kan. Kami punya hak suara. Bukan mereka mewakili rakyat. Kami juga tidak merasa terwakili yang apa yang disampaikan oleh partai politik. Jadi yang hal-hal seperti ini biar masyarakat bisa melihat ya, bisa memilih. Kami minta juga kepada KPU untuk mensosialisasikan tentang cara pencoblosan kota kosong ini. Nanti atlet kontingen Sulawesi Selatan resmi dilepas menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara Sumut. Pelepasan ini dipimpin penjabat PJ Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrullah di Rujak Gubernur Sulsel pada Kamis 29 Agustus 2024 sekira pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah. Meski digelar malam hari, semangat para atlet tak pudar. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Fakih Imtiaz, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Fakih, silakan laporan selengkapnya. Kontingen Sulawesi Selatan yang berlaga pada Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara telah berangkat dan dilepas secara resmi oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrullah di Rumah Jabatan Gubernur pada hari Kamis 29 Agustus 2024 malam. Pelepasan ini dihadiri oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan, Yasir Mahmud, bersama Ketua Kontingen Sulawesi Selatan, Jumri Rahman, dan juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Suherman. Sebanyak 630 kontingen Sulawesi Selatan dilepas secara resmi berangkat menuju ke Aceh maupun Medan, Sumatera Utara. Dari 630 kontingen ini ada 406 orang atlet, lalu diikuti 139 ofisial, serta 85 tim satuan tugas yang akan membantu dalam berjalannya kontingen Sulawesi Selatan berlaga di PON Aceh Sumatera Utara. Pada pelepasan kali ini, penyerahan bendera dilakukan secara resmi oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrullah, kepada Ketua Kontingen Jofri Rahman. Targetnya di PON kali ini, Sulsel bisa menembus 10 besar usai pada PON Papua tahun 2021 lalu. Sulsel berada di peringkat 11. Sebegitu PON Sulawesi Selatan sendiri bahkan mematok target lebih tinggi, bisa menembus 5 besar pada pagelaran PON 22 kali ini. Saat ini Sulawesi Selatan sebenarnya meski belum dimulai secara resmi pembukaan dari PON Aceh Sumatera Utara, tapi kontingen Sulawesi Selatan sudah mengantongi 1 medali yang datang dari cabang senam artistik. Cabang senam artistik sudah menyumbangkan
1 medali perunggu dan akhirnya menjadi medali perdana bagi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Suherman, memastikan bahwa seluruh akomodasi para atlet sudah disiapkan semata mungkin, hingga para atlet hanya perlu memikirkan pertandingan saja, sebab seluruh akomodasi dari perjalanan, penginapan hingga makan selama pagelaran PON Aceh Sumatera Utara sudah diurus secara resmi. Sementara itu, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan juga menjanjikan bonus bagi atlet yang berprestasi, baik itu yang meraih emas, perak, dan juga perunggu. Bonus ini akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 Sulawesi Selatan. Tentu hal ini juga memotivasi para atlet untuk bisa meraup medali sebanyak-banyaknya pada pagelaran PON Aceh Sumatera Utara pada tahun ini. Seperti itu rekan Justina di studio. Terima kasih rekan Fakim Tias, wartawan Tribun Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Prof. Zudan Arif Fakrullah, PJ Gubernur Sulsel. Harapan saya dengan jumlah atlet yang besar, saya minta semua atlet menunjukkan semangat sportivitas tertinggi, menampilkan teknik-teknik terbaik yang dimiliki dengan juga semangat, menunjukkan semangatnya Sulawesi Selatan, semangatnya Sultan Hasanuddin, semangatnya Pangeran Diponegoro, semangat pantang menyerah. Ya, maka kita semua ingin meletakkan Sulsel di tempat yang paling tinggi. Jadi semua atlet saya harapkan fokus pada apa yang sedang dihadapi. Kalau bertanding, fokus pada pertandingannya. Masalah juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah hasil. 1.000 lebih tukang becak di Kabupaten Jombang antri sejak pagi demi mendapatkan sembako beras 5 kg yang diberikan oleh keluarga Sultan di Desa Mojo Krapak, Kecamatan Tembelang, Jombang pada Jumat 30 Agustus 2024. Dari pantauan surya di lokasi, bahkan sejak pukul 6 pagi, jalanan di sekitar Desa Mojo Krapak sudah dipenuhi oleh para tukang becak yang rela mengantri demi mendapatkan sembako. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anggit Puji Widodo, wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Anggit, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Justina di studio dan selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Dari Jombang, Anggit Puji Widodo mengabarkan bahwasanya kemarin hari Jumat lebih dari 1.000 tukang becak di Kabupaten Jombang ini antri panjang hampir 2 km untuk mendapatkan sembako dari salah satu keluarga Sultan yang ada di Kabupaten Jombang. Para tukang becak ini sudah berkumpul sejak pukul 6 pagi sampai pukul 12.00 waktu selesai pembagian sembako di hari Jumat kemarin. Para tukang becak ini rela mengantri sejak pagi di bawah terik panas matahari untuk mendapatkan sembako berupa beras 5 kg dan juga uang sebesar Rp200.000 yang dimasukkan ke dalam amplop. Salah satu tukang becak, Slamet, saat dikonfirmasi surya mengatakan kegiatan tersebut sangat membantunya untuk ekonomi keluarga karena ia bisa mendapatkan beras 5 kg secara cuma-cuma dan juga uang saku yang nanti akan diberikan ke keluarganya. Untuk diketahui, kegiatan bagi-bagi sembako ini kepada tukang becak memang digelar setiap tahun oleh keluarga Sultan ini. Keluarga Sultan ini merupakan julukan karena memang satu keluarga ini mempunyai pabrik pemotongan ayam, pengolahan ayam, dan toko penjualan ayam dan sosis dan segala macam untuk membagikan sembako ini setiap tahun. Salah satu perwakilan dari keluarga, Ahmad Farudin, mengatakan memang kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun. Untuk bulannya tidak mesti, yang pasti kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap tahun dan sasarannya adalah tukang becak. Untuk tahun ini 1.000 lebih tukang becak terdaftar untuk mendapatkan sembako berupa 5 kg beras dan juga uang tunai Rp200.000 yang di dalam amplop. Ia juga berharap semoga kegiatan ini dapat membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Ia juga berharap ke depannya banyak orang-orang yang kasarnya menengah ekonomi ke atas bisa berbagi rezeki kepada masyarakat di Jombang yang ekonominya masih di bawah. Anggit, itu saja dari laporan dari saya dari Jombang. Anggit Widodo kembali ke studio. Terima kasih.
Terima kasih rekan Anggit Puji Widodo wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, paguyuban keluarga warga Jawa Tanah Tidung ikut menampilkan kebudayaan suku Jawa untuk meriahkan Irau ke-7 dan hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Tanah Tidung di lapangan RTH Yusuf Abdullah pada Jumat 30 Agustus 2024. Adapun kesenian yang ditampilkan adalah reog Ponorogo dan kuda lumping. Sedangkan untuk budaya ada sedekah bumi dengan membagikan hasil panen perkebunan yang dibuat menjadi janur bahkan gunungan sayuran. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Rismayani, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Rismayani, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya. Baik, terima kasih Justina. Rismayanti dari Tanah Tidung melaporkan. Paguyuban warga Jawa atau Pakuaja ikut menampilkan kebudayaan suku Jawa untuk meriahkan Irau ke-7 dan HUT ke-17 Kabupaten Tanah Tidung di lapangan RTH Yusuf Abdullah, Tanah Tidung pada Jumat 30 Agustus 2024 kemarin. Adapun kesenian yang ditampilkan adalah reog Ponorogo dan kuda lumping, sedangkan untuk kebudayaan ada sedekah bumi dan dengan membagikan hasil panen perkebunan yang dibuat menjadi janur bahkan gunungan sayuran. Pada saat menampilkan kesenian kuda lumping, salah satu peserta sampai kesurupan sehingga harus ditahan oleh seorang anggota TNI dan peserta lainnya. Dan ketika sedekah bumi berlangsung, seluruh penonton langsung berebutan untuk mendapatkan sayur dan buahan yang dibagikan. Diungkap Sekretaris Pakuaja Tanah Tidung, Arif Setiawan kepada Tribun Kaltara, apa yang ditampilkan hari ini sudah didiskusikan dengan tokoh-tokoh adat Jawa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Dan kesepakatan yang didapat adalah mengangkat kesenian reog Ponorogo dan kuda lumping dan juga tradisi sedekah bumi. Dijelaskan olehnya, sedekah bumi merupakan tradisi Jawa sebagai bentuk syukur atas suatu hasil yang didapat, terutama atas sambutan baik masyarakat Tanah Tidung kepada warga Jawa yang tinggal di Tanah Tidung. Ia menambahkan sedekah bumi dilakukan dengan berbagi hasil panen seperti sayur dan buahan kepada masyarakat yang hadir di lapangan RTH Yusuf Abdullah, dan di mana pembagian ini diberikan kepada masyarakat yang hadir agar dapat yang ditandai dengan bentuk gunungan tersebut. Ia berharap semua masyarakat yang hadir dapat merasakan hasil panen yang dibagikan. Ia mengatakan untuk suku Jawa, tradisi sedekah bumi ini memang sering dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti misalnya pada Tahun Baru atau 1 Muharram dan acara lainnya. Namun memang untuk Kabupaten Tanah Tidung, sedekah bumi ini baru pertama kali dilakukan pada Irau ke-7 dan HUT KTT yang ke-17 tahun ini. Dan diungkap juga oleh Arif Setiawan, jika budaya sedekah bumi ini memiliki respon baik dan bermanfaat bagi masyarakat Tanah Tidung, paguyuban keluarga warga Jawa atau Pakuaja akan rutin melaksanakan tradisi tersebut setiap tahun dengan mengumpulkan hasil panen warga Jawa sekabupaten Tanah Tidung, dan juga bisa saja dilakukan pada event-event tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Demikian Justina yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Rismayani, wartawan Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Belum sampai 1 bulan menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Baradaya, seusai dilantik pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu, Insinyur Sunawardi sudah menampakkan arogansinya dalam memimpin. Buktinya akibat arogansinya tersebut,
Pada Jumat 30 Agustus 2024, ia dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Abdia karena kasus dugaan penganiayaan terhadap Yusri yang berusia 58 tahun, salah seorang tenaga kontrak yang bertugas di bidang pemadaman kebakaran di BPBK Abdia. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Taufik Zas, wartawan Serambi News. Rekan Taufik, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Agustina. Dapat kami laporkan bahwa pejabat atau PJ Bupati Aceh Barat Daya, Abdia, Sunawardi, dilaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Abdia pada Jumat 30 Agustus 2024. Sunawardi yang belum sebulan menjabat sebagai PJ Bupati Abdia sejak dilantik pada Minggu 11 Agustus 2024. Dilaporkan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Yusril usia 58 tahun, seorang tenaga kontrak di bidang pemadam kebakaran BPBK Aceh Barat Daya. Informasi yang diterima Serambi, kasus dugaan penganiayaan terhadap Yusril, warga desa Kuta Tinggi, Kecamatan Belang Pidi itu terjadi pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 8.30 WIB. Sunawardi saat itu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kantor BPBK setempat. Menurut informasi yang diterima Serambi dari salah seorang personel BPBD yang saat kejadian berada di lokasi, begitu masuk tanpa basa-basi, PJ Bupati Abdia langsung menanyakan absen. Melihat absen belum terisi, ia langsung memukul meja dan menendang kaki Yusril yang saat itu pakai sandal. Setelah kejadian itu, korban mengalami rasa perih di bagian ankle atau pergelangan kaki sebelah kiri dan sempat naik darah tinggi serta merasa trauma. Menurut pengakuan personil BPBD setempat, cara-cara seperti itu tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pemimpin karena korban selain tenaga kontrak juga sudah berumur. Rekan seprofesinya korban itu juga menjelaskan bahwa terkait kasus dugaan penganiayaan tersebut sudah dilakukan visum dan sudah dilaporkan ke SPKT Polres Abdia guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pihaknya berharap kasus ini benar-benar ditindaklanjuti supaya ke depan PJ Bupati Abdia ini tidak lagi bertindak semena-mena terhadap bawahannya. Usai melaporkan kasus penganiayaan tersebut, Yusril kepada wartawan mengatakan langkah itu dilakukan agar ke depan Sunawardi selaku PJ Bupati Abdia tidak lagi bertindak arogan kepada bawahannya. Terkait dengan kasus penganiayaan tersebut, Kabid Pencegahan, Kesiagaan, dan Penanggulangan Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdia atau BPBD Abdia, Nanda Hikmah Fajri ST yang dikonfirmasi Serambi terpisah pada Jumat kemarin membenarkan kejadian itu. Ia juga mengakui bahwa kasus dugaan penganiayaan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Abdia. Menurut Nanda, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan atas keinginan korban dan rekan seprofesinya, sehingga dirinya selaku pimpinan atau kabid di bidang tersebut harus membantu mereka dalam melakukan langkah dan upaya hukum. Menurutnya, tindakan itu tidak bisa ditolerir oleh petugas pemadam kebakaran karena tidak sepantasnya seorang pimpinan daerah bersikap arogan kepada bawahannya. Sebab semestinya jika bawahan salah, maka ada cara-cara yang lebih beretika dan bermartabat dalam menyelesaikannya. Nanda mengaku pasca kejadian itu, para petugas pemadam kebakaran hendak melakukan mogok kerja dan ingin menyerahkan mobil pemadam ke BPBD setempat. Terkait dengan kasus dugaan tersebut, PJ Bupati Aceh Barat Daya, Sunawardi yang dikonfirmasi terpisah, membantah bahwa dirinya telah menendang kaki korban. Ia mengaku hanya menendang sandal korban dan tidak berniat untuk menendang kaki korban. Demikian rekan Yusnita.
Terima kasih rekan Taufik Zaz, wartawan Surabaya News atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komplotan maling sapi di Kabupaten Lumajang berhasil ditangkap. Selesai melakukan pencurian sapi milik warga desa Gedangmas, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik mengatakan kedua tersangka yakni BS yang berusia 47 tahun dan KN 26 tahun harus mendapatkan tindakan tegas terukur lantaran keduanya melawan saat hendak ditangkap petugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Erwin Wicaksono, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Erwin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Justina di studio. Ya, dua maling sapi yang berinisial KN dan BD berhasil ditangkap oleh Polres Lumajang setelah melakukan upaya pencurian sapi bersama komplotannya di desa Gedangmas, Kecamatan Randu Agung, Lumajang. Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur menjelaskan kedua tersangka bersama komplotannya melakukan upaya pencurian sapi milik seorang warga bernama Tomo, warga setempat, pada malam hari tanggal 21 Agustus 2024. Saat itu pemilik sapi sedang terlelap tidur di saat para komplotan maling sapi tersebut mengobok-obok kandang nih. Dan petugas menemukan petunjuk jika sapi milik korban sendiri berada di sebuah wilayah di Kecamatan Klaka, dan saat itu sapi dikabarkan tidak dijual namun gagal, sehingga polisi bisa mengevakuasi sapi milik Tomo tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian di tempat yang lain, yakni di sekitar wilayah pelintasan kereta api di wilayah Randu Agung, polisi menemukan petunjuk jika para pelaku, yakni kedua pelaku, berada di lokasi tersebut, dan saat hendak diamankan, Rofik menjelaskan bahwa kedua pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga polisi melakukan tindakan tegas terukur dan membuat kedua kaki korban terluka tembak gitu, karena perbuatan melawannya terhadap petugas yang hendak mengamankan, dan kemudian dua pelaku berhasil diamankan Polres Lumajang menuju ruang tahanan. Dan pada tanggal Kamis kemarin, polisi melakukan gelar rekonstruksi di lokasi kejadian, dan beberapa pelaku lain, yakni komplotan yang merupakan kawanan dari kedua tersangka ini masih buron. Dan Rofik sendiri menjelaskan bahwa komplotan sapi ini cukup meresahkan di Kota Lumajang karena disebutkan sudah berhasil melakukan upaya curian sapi di sebanyak 16 tempat kejadian perkara, dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap para buron maling sapi di wilayah Lumajang. Akibat perbuatannya, para komplotan maling sapi ini dijerat pasal 36 KUHP. Itu rekan Justina di studio. Baik, rekan Erwin Wicaksono, wartawan Tribun Jatim Timur. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik. Ya, dengan ungkap yang sudah kita lakukan terhadap pencurian hewan yang ada di wilayah Randu Agung. Ya, berawal dari laporan korban saudara AT pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 bahwa yang bersangkutan pada jam 22.00 itu sudah melakukan ataupun memberikan pakan kepada hewan ternaknya atau sapi. Setelah kasih makan, yang bersangkutan istirahat, kemudian pada pukul 00.30 saudara korban ini terbangun dan melihat di kandang
sudah tidak dilihat lagi sapinya. Artinya yang bersangkutan melapor ke saudara E selaku ketua RW di lingkungan sini. Pemerintah Provinsi Pemprov Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja bersama Balai Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia atau BP3MI Lampung memfasilitasi kepulangan 6 warga Lampung yang dideportasi dari Malaysia. Pengawas muda pada Dinas Tenaga Kerja Eko Heru Muskianto mewakili PLH Kadisnaker Lampung Yanti Yunidarti mengatakan pihaknya memfasilitasi 6 warga Lampung yang dideportasi dari Malaysia karena bekerja non-prosedural. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra wartawan Tribun Lampung yang telah terhubung bersama kita. Rekan Bayu, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Benar bahwasannya pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memfasilitasi 6 warga Lampung yang dideportasi dari Malaysia. Berdasarkan keterangan dari Bapak Eko Heru Muskianto selaku pengawas muda pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, ia mengatakan 6 warga Lampung tersebut dideportasi oleh kerajaan Malaysia karena bekerja secara non-prosedural. Dan pihaknya melakukan pemulangan secara gratis oleh pemerintah hingga sampai ke rumahnya masing-masing para PMI tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Eko juga ada pun warga Lampung yang dideportasi tersebut, yaitu Sugiarto warga Kabupaten Mesuji, Merlin Kempa warga Lampung Timur, kemudian Muhammad Syafi'i warga Kabupaten Lampung Timur, Andi Juniandi warga Kabupaten Lampung Timur, lalu Harmilah warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dan Slamet warga Desa Marga Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Jadi mereka ini sudah dipulangkan oleh Disnaker Provinsi Lampung dan BP3MI Lampung ke rumahnya masing-masing, dan harapannya para pekerja dan prosedural ini tidak lagi melakukan perbuatannya yang bisa menyulitkan para PMI tersebut. Gitu rekan Justina, dari studio. Baik, rekan Bayu Saputra wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Hari ini kita menerima kepulangan deportasi dari KJRI Johor Baru dan di Lampung ini masing-masing telah menjalani hukuman di depo tahanan imigrasi, sudah masuk depo tahanan imigrasi. Lamanya bervariasi, ada yang 3 bulan, ada yang sampai dengan 11 bulan, jadi tergantung dari tingkat lama pelanggarannya. Contoh, teman kita ada yang tidak berbekal paspor sama sekali, ada yang sudah berada di sana selama 5 tahun, akhirnya Rentan garis penanjung Malaysia. Karena kalau rentan itu harus ada perhatian daripada pemerintah untuk memastikan bahwasannya para korban daripada penempatan tadi harus dia dipastikan kembali ke rumahnya daerah asal. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita selaku pemerintah daerah. Kita sudah berkoordinasi dengan BP3MI dan stakeholder terkait untuk memastikan itu. Sedikitnya 70 orang melapor ke Polres Bangkalan sebagai korban kehilangan handphone dalam gelaran konser musik bertajuk Smash Happy di alun-alun Kota Bangkalan pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam hari. Dari peristiwa itu, Satreskrim Polres Bangkalan menetapkan 1 orang terduga pelaku pencopetan dengan jumlah barang bukti sejumlah 12 handphone. Peristiwa kecopetan massal itu membuat Polres Bangkalan dibanjiri lautan manusia. Ratusan warga turut mengantarkan 70 korban untuk melapor kehilangan handphone. Mereka tidak hanya berasal dari Kabupaten Bangkalan, melainkan juga dari Kabupaten Sampang, Surabaya, hingga Probolinggo. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina, Tribunur, selamat siang. Satreskrim Polres Bangkalan menetapkan seorang pelaku copet berinisial AR, 29 tahun, warga Indrapura, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya,
Dari tangan tersangka AR, polisi menyita barang bukti sebanyak 12 handphone yang dicuri AR dalam acara konser musik bertajuk Smash Happy di alun-alun kota Bangkalan pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo dalam keterangannya mengungkapkan dari 12 unit handphone, 4 handphone diantaranya telah teridentifikasi pemiliknya dan telah membuat laporan polisi ke Polres Bangkalan. Tribunal seperti diketahui, sedikitnya 70 orang melapor ke Polres Bangkalan sebagai korban kehilangan handphone saat menonton pertunjukan konser musik. Peristiwa kejahatan massal itu membuat Polres Bangkalan dibanjiri lautan manusia. Ratusan warga turut mengantar 70 korban untuk melapor kehilangan handphone. Para korban tidak hanya berasal dari Kabupaten Bangkalan, melainkan juga dari Kabupaten Sampang, Surabaya hingga Probolinggo. Para korban serta teman dan keluarga mulai berdatangan ke Polres Bangkalan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang minggu dini hari, warga semakin berdatangan. Hal itu membuat pihak kepolisian akhirnya melakukan inventarisir dengan memisahkan para korban dan warga pengantar. Kasat Reskrim Heru menjelaskan tersangka AR juga tidak melakukan aksi copet seorang diri di tengah kerumunan massa penonton konser musik, apalagi jumlah penonton dan kehilangan handphone hingga sebanyak 70 orang. Karena itu pihaknya terus melakukan pendalaman atas perkara tersebut untuk mengungkap dugaan keterlibatan pelaku-pelaku lain. Namun di hadapan penyidik Satreskrim Polres Bangkalan, tersangka AR tetap bersikukuh bahwa aksi pencopetan handphone yang ia lakukan tidak melibatkan orang lain, melainkan dilakukan sendiri. Ia mengaku mengetahui informasi bahwa ada konser di Kota Bangkalan melalui media sosial. Ia berangkat seorang diri mengendarai sepeda motor dari kota Surabaya. Dalam modusnya, tersangka AR berpura-pura ikut berjoget sambil mencari korban. Ia menjelaskan 12 handphone itu ia curi dari kantong pakaian maupun dari tas para korban saat korban tidak saat berjoget. Atas tindakannya, tersangka AR terancam kurungan pidana selama 5 tahun penjara, bagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Demikian rekan Cina dari Bangkalan dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama AKP Heru Cahyo, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, dan tersangka AR. Pada saat konser juga di alun-alun Bangkalan, kami mengamankan satu terduga pelaku inisial AR. Ini berasal dari Surabaya. Memang tujuannya ke Bangkalan itu untuk melihat konser sambil melakukan pencurian. Sudah diniati sejak berangkat dari Surabaya, mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku sudah niat dari rumah. Sudah niat mau kerja itu. Iya. Pemirsa, di tengah kesibukan kota Jambi, kolam renang Sungai Sawang hadir sebagai tempat peristirahatan yang menyenangkan untuk seluruh keluarga.
Berlokasi strategis di Jalan Sunan Kalijaga, Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, kolam renang ini menawarkan lebih dari sekedar fasilitas renang. Tersedianya berbagai fitur ramah keluarga dan harga terjangkau. Kolam renang Sungai Sawang adalah pilihan ideal untuk bersantai sambil menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Informasi selengkapnya terkait wisata ini kita telah terhubung bersama rekan Rara Husoh Az-Zahra, wartawan Tribun Jambi. Rekan Rara, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Yusnita. Dapat saya sampaikan dari lapangan ya, memang saat ini kondisinya kita tengah mengalami musim kemarau begitu ya. Musim kemarau, tapi terkadang tiba-tiba saja hujan gitu. Tetapi suasana ataupun cuaca di sini itu menjadikan hawa semakin hari semakin panas begitu ya. Tapi tidak membuat beberapa orang, sebagian orang gitu, untuk menikmati akhir pekan ataupun hari-hari spesial lainnya bersama keluarga. Nah, salah satunya ketika musim kemarau seperti ini, banyak sekali orang yang senang bermain air seperti itu ya. Nah, salah satunya di Sungai Sawang, Kota Jambi, di daerah Simpang 3 Sipin, yaitu ada kolam renang di sana. Nah, kolam renang Sungai Sawang ini cukup diminati oleh masyarakat Kota Jambi. Mengapa? Karena di sini cukup terjangkau harganya. Cukup Rp20.000 saja, semua orang bisa masuk ke dalam kolam renang tersebut gitu, ke area kolam renang begitu ya. Jadi anak-anak, orang dewasa gitu ya, bisa menikmati atau berenang dan main air di kolam renang Sungai Sawang ini begitu. Nah, untuk kolam renang ini sendiri, walaupun banyak diminati, itu tidak begitu berdesakan. Jadi orang tetap enjoy, Yusnita, untuk berenang di kolam renang Sungai Sawang ini. Nah, selain itu, di sini juga ada pojok makanan begitu ya, warung pojok. Jadi kalau misalkan kita lapar ataupun sedikit ingin mengganjal perut, itu bisa beli makanan ringan maupun ada mie-mian di sana dan juga minuman dingin seperti itu. Nah, menariknya lagi, satu kolam renang itu dia seperti semacam gradasi atau sejenisnya begitu ya. Jadi ada tingkat ketinggian yang berbeda-beda dari mulai paling rendah sampai dengan dalam, mungkin sekitar 1,7 meter ya, Yusnita. Dengan begitu banyak sekali masyarakat yang berkunjung di kolam renang Sungai Sawang ini dari berbagai usia, terutama dari kalangan keluarga begitu ya. Jadi kalau misalkan akhir pekan ataupun hari-hari tertentu, mereka datang bersama keluarga mereka ataupun orang-orang tercinta mereka seperti itu. Dan saya juga sudah menikmati berenang di Sungai Sawang, nyaman sekali, Yusnita. Di sana banyak sekali yang dapat kita manfaatkan fasilitasnya. Salah satunya juga ada locker. Jadi kita ketika membawa pakaian ganti ataupun barang-barang berharga bisa dimasukkan ke dalam locker tersebut. Nanti locker tersebut akan bisa dikunci untuk menyimpan barang-barang berharga kita. Setelahnya kita bisa bersantai di tempat duduk yang sudah disediakan di sana. Seperti itu, Yusnita. Terima kasih rekan Rara Husoh Az-Zahra, wartawan Tribun Jambi, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Sikap politik Ketua DPC Partai Gerindra Halmahera Timur Maluku Utara Inyoman Muning Jayantara menegaskan
akan memecat para kader partai apabila tidak mengikuti arahan serta instruksi partai untuk memenangkan Ubaid Anjas selain bersangkutan mengundurkan diri. Hal tersebut disampaikan Nyoman di hadapan Ubaid Anjas dan seluruh partai koalisi beserta pendukung dan relawan pada Rabu 28 Agustus 2024. Sebab Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan ultimatum kepada seluruh kader partai se-Indonesia agar tetap satu arah. Namun jika ada kader yang tidak memenuhi kemauan partai, maka risikonya adalah PAW. Nyoman sendiri mengakui tak ada kader yang tidak mengikuti arahan partai. Gerindra merupakan salah satu partai pengusung Ubaid Anjas. Kader Partai Garuda Sika mencopot baliho Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda bergambar Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Ketua DPP Garuda NTT Rato Gregorius, dan Ketua DPC Garuda Sika Hildegardis Sudor pada Jumat 30 Agustus 2024. Selesai dicopot, baliho yang terletak di Sekretariat DPC Partai Garuda Sika itu diinjak oleh kader Partai Garuda Sika. Hal ini buntut kabar DPP Partai Garuda menyerahkan B1 KWK kepada calon bupati dan wakil bupati Sika Steve Sai dan Frans Laga dan surat keputusan definitif Ketua DPC Partai Garuda Sika. Hildegardis Sudor, terdemisioner Ketua DPC Partai Garuda Sika, menyayangkan sikap dari DPP Partai Garuda yang tidak melibatkan DPC Partai Garuda Sika untuk pengambilan keputusan untuk mengusung salah satu paslon pada Pilkada Sika. Ia menuturkan DPP Partai Garuda secara mekanisme sudah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena tidak melibatkan DPC Partai Garuda Sika untuk mengambil keputusan tersebut. Ditegaskannya sejak awal DPC Garuda Sika menerima surat tugas dari DPP Partai Garuda. Kemudian DPC Garuda Sika membentuk tim 7 untuk melakukan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Sika. Hasil dari proses itu kemudian dikirim ke DPP Partai Garuda sehingga mengerucut kepada satu figur calon bupati dan wakil bupati Sika, Suitbertus Amandus dan Robert Rai atau paket SAR. Namun ia mengatakan setelah diproses DPC Garuda Sika mengirim surat rekomendasi ke DPP Partai Garuda untuk mendapatkan surat tugas. Setelah dikirim, DPP Partai Garuda memanggil calon bupati dan wakil bupati Sika dari paket SAR untuk mengikuti fit and proper test. Kemudian DPP Partai Garuda meminta kepada paket SAR sebesar 50 juta untuk mendapatkan surat tugas. Paket SAR kemudian membayar 50 juta rupiah kepada DPP Partai Garuda. Menurutnya Partai Garuda merupakan partai uang sehingga tidak menghargai DPC Partai Garuda di Kabupaten Sika. Dikatakannya tanpa B1 KWK ia akan tetap mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Sika Suitbertus Amandus dan Robert Rai atau paket SAR. Ia mengaku sebagian banyak pengurus terdemisioner Partai Garuda Sika mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Sika Suitbertus Amandus dan Robert Rai atau paket SAR. Dikatakannya dalam waktu dekat seluruh pengurus terdemisioner Partai Garuda Sika akan menggelar rapat koordinasi bersama untuk memantapkan komitmen bersama paket SAR. Beralih ke Gorontalo pemirsa, sebanyak 9 pasangan calon paslon menjalani pemeriksaan perdana di Rumah Sakit Alosabo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Jumat 30 Agustus 2024. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Gorontalo, calon wali kota dan calon wali kota Kota Gorontalo. Pemeriksaan juga dilakukan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Pohuwato. Untuk pemilihan gubernur atau pilgub terdapat 4 paslon, yaitu Tony Uloli dan Rustam Akili, Husnar Ismail dan Idah Syahidah, Hamzah Isa dan Abdurrahman Bahmid, dan Nelson Pomalingo dan Kris Wartabone. Lalu untuk pemilihan wali kota atau pilwagub, terdapat 4 paslon juga, yaitu Ramli Anwar dan Ana Abdul Hamid,
Adan Dambea dan Indra Gobel, Idris Rahim dan Andi Ilham, dan Rian Kono dan Charles Budidoko. Sementara itu pemilihan bupati di Kabupaten Pohuwato hanya ada satu pasangan calon yaitu Saipul Mbuinga dan Iwan Adam. Pantauan Tribun Gorontalo.com, pemeriksaan dilakukan sejak pagi hari sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Suasana di rumah sakit terlihat sibuk. Tampak masing-masing dari calon kepala daerah ditemani tim masing-masing, tak ada pasangan calon yang berjalan berdampingan. Tak hanya itu, petugas kesehatan memantau secara ketat dan bertahap setiap calon kepala daerah. Pelaksanaan tes dibuka sejak pukul 8 pagi, tampak beberapa calon kepala daerah menunggu giliran. Hal ini karena penerapan antrean yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Diketahui pemeriksaan kesehatan akan berlangsung mulai dari 30 Agustus sampai 1 September 2024. Di hari pertama pemeriksaan, para calon kepala daerah dilakukan pemeriksaan jiwa, darah, fisik, ronsen, katalis dan lisan, psikotes, dan jantung. 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kompak mengatakan menjalani pemeriksaan kesehatan dengan aman dan tertib. Tak ada kendala yang berarti dihadapi oleh masing-masing calon kepala daerah baik Pilgub, Pilwako, dan Pilgub. Bahkan mereka memuji fasilitas rumah sakit yang lengkap serta pelayanan yang maksimal diperlihatkan oleh Rumah Sakit Alo Sabo. Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Alo Sabo, Dr. Irianto Dunda mengatakan setiap tes kesehatan memerlukan waktu sekira 270 menit. Irianto juga mengatakan tidak terdapat kendala yang berarti dalam proses pemeriksaan karena diisi oleh puluhan dokter profesional. Pemirsa, harga daging babi di Toraja terus melambung tinggi. Bagi sebagian besar masyarakat Toraja, kenaikan harga babi ini sangat berdampak. Selain digunakan untuk upacara adat seperti Rambu Solo dan Rambu Tuga, juga daging babi tersebut dijadikan sebagai bahan konsumsi. Pantauan Tribun Toraja terhadap pedagang daging babi di Pasar Pagi Kota Rantai Pao, Toraja Utara pada Jumat 30 Agustus 2024. Harga daging babi per kilogram ini mencapai Rp120.000. Harga itu naik drastis dari sebelumnya di kisaran Rp95.000 per kilogram. Pedagang menyebut harga ini terus merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir ini, di mana sebelumnya harga daging babi berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Melonjaknya harga daging babi ini dikeluhkan warga Toraja. Pedagang pun mengeluh dengan kenaikan harga daging babi yang terus melambung. Seperti dikeluhkan pedagang daging babi di Rantai Pao Herman, menurutnya harga ini sepertinya terus melambung dan belum ada kejelasan kapan harga akan stabil. Herman menilai kenaikan harga ini dipengaruhi stok babi ternak yang mulai menipis dan langka sejak virus African Swine Fever masuk di Toraja tahun lalu. Akibat virus ini, ribuan babi ternak milik warga mati. Selain itu, beberapa saat lalu di Toraja ramai acara adat Rambu Solo dan Rambu Tugal lalu Mak Nene, dan acara tersebut pasti menyembelih hewan babi. Tak hanya itu, pemilik warung makan khas Toraja yang umumnya menjual aneka olahan daging babi pun mengeluh. Biasanya per porsi menu daging babi dijual Rp25.000. Dengan kenaikan harga, jika memang banyak permintaan, ia berencana akan menaikkan harganya.
Pemirsa, demikian informasi live update Tribun News hari ini. Terus saksikan informasi terupdate seluruh Indonesia lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Justina, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.